Puji Tuhan. Salam sejahtera kepada jemaat GBDI Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali dapat bertemu melalui ibadah online Jumat Agung. Saya percaya semua jemaat yang dikasihi Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Dan kita siap untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, satu pujian yang akan kita naikkan pagi ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Syukur pada sore hari ini kami bersama jemaat sejahtera yang ada boleh kembali bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau. Kami tahu Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami, bahkan Engkau Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kami kepada Engkau,
Sore hari ini kami rindu menaikkan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya. Memberkati semua yang ambil bagian untuk pelayanan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mati di atas kayu salib, tetapi Dia adalah Tuhan yang tidak mati selamanya. Bahkan Dia hidup, Dia bangkit. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan pujikan satu pujian. Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Puji Tuhan. Bangkit bagiku dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah penguatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Bahkan Dia memiliki kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita serukan namanya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia tak
mendengarkan firman Tuhan, juga akan menerima sakramen perjamuan Tuhan. Mari kita sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan, yaitu tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan, tetapi di atas kayu salib bukti kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Amin Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Pada saat sore hari ini, kami siap untuk mendengarkan pesan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau melalui hamba-Mu di dalam setiap pribadi jemaat-Mu. Curahkanlah isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua sidang jemaat-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya dan kami pun siap untuk menerima perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu urapi ibadah ini, terus pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat, kita bersama-sama akan masuk di hari
kematian dari Tuhan Yesus. Kita tahu saudara bahwa untuk masuk di hari kematian dari Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karenanya mari saudara yang duduk pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati saudara. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Ayat yang kita ambil pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Dan kita juga akan membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu memandang Jol Juta. Mari kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu. Di tangan kanannya, kemudian sebatang bulu di tangan kanannya, maksudnya demikian. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia untuk disalibkan. Saudara, di dalam ayat 30 kita membaca Yesus menerima pukulan di kepalanya. Di ayat lain, saudara, Tuhan Yesus menerima pukulan itu berulang-ulang. Ya, saudara, memukulinya. Jadi, saudara, kita lihat bagaimana cerita perjalanan dari Tuhan Yesus ketika ia sudah diserahkan untuk disalibkan. Di sini kita melihat bahwa mereka melakukan semau-mau mereka. Bagaimana jubahnya dibuka, kemudian dipakaikan ungu, diberi mahkota, dan kemudian dibuka lagi, saudara, lalu dipakaikan jubah yang akan dibawanya ke Golgota. Mari kita lihat, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-23, di sana perjalanan
Tuhan Yesus menuju ke salib. Dalam ayat 33 ini sudah dipampang di kayu salib. Jadi saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penyamun. Maaf saudara, kedua orang penjahat itu dan seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi atas pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" "Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah engkau menerima hukuman?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sungguh hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pembacaan ayat-ayat ini, saudara, saya mengambil 3 hal yang penting dan biarlah ini boleh kita simak bersama-sama. Yang pertama, saya akan menguraikan tentang mahkota duri. Mahkota duri, saudara, kita lihat kembali ke kitab Kejadian. Waktu Allah Bapa menciptakan dunia ini, saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka saudara-saudara, unak duri itu keluar bertumbuhan di sana sini.
Saudara, ini adalah satu tanda bagaimana Allah mengutuki bumi ini. Karena itu bumi ini mengeluarkan semak duri. Dalam hubungannya dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, saudara, waktu Tuhan Yesus diberi mahkota duri, saudara, kita lihat di sini, ini adalah bukti Tuhan Yesus menanggung kutuk dunia yang berdosa ini. Saudara-saudara, bila kita tertusuk duri, nah jadi ini adalah berbicara tentang bagaimana kutuk itu ada di seluruh dunia, tentang bagaimana manusia yang berdosa, yang sudah terkutuk, dan Yesus telah menanggung semua itu di atas kayu salib. Oh, luar biasa, saudara, pekerjaan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia memikul, saudara, dosa kita. Dia terkutuk, karena itu dia menerima mahkota duri. Bila kita tertusuk duri, itu akan menyebabkan sakit dan ada tanda luka. Demikian dosa akan membuat kita seringkali mengalami luka-luka dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak hidup lagi di zaman waktu Tuhan Yesus disalib. Tetapi sekarang ini, saudara, kita hidup di zaman dari akhir dari zaman ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, saudara, di situ berbagai persoalan yang terjadi. Saudara bisa membaca, salah satunya saya tuliskan di sini, ada mereka-mereka yang tidak tahu berterima kasih. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka tidak tahu mengucapkan terima kasih. Karena itu, saudara, banyak orang yang mengalami apa yang disebut terluka, ya, satu dengan yang lain melukai karena kebencian. Dia saudara berbuat semena-mena kepada orang lain. Saudara, anak melawan orang tua, itu juga, saudara, membuat orang tua menjadi terluka. Dalam perjanjian lama, saudara, kita melihat, saudara, bahwa apabila seseorang akan memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara-saudara, mereka harus membawa binatang yang tidak ada cacat, membawa binatang yang baik. Seekor domba jantan harus tidak ada celah. Mereka harus mempersembahkan domba yang baik. Kita melihat, saudara, penting makna dari duri yang diletakkan di atas kepala Yesus. Itu adalah sebuah persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah, saudara, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah yang dia lakukan. Persembahan, ia harus bermahkota duri. Yang kedua, saudara, kita lihat, saudara, tentang kedua penjahat. Saudara, yang pertama, penjahat yang pertama itu sangat-sangat menghina. Dia menghina kepada Tuhan Yesus. Dunia sekarang ini, saudara, sering menyalahkan orang lain dengan caci maki, dengan hinaan.
dengan kata-kata yang menyakitkan, ujaran kebencian. Inilah yang dilakukan, yang dibuat oleh penjahat yang pertama, saudara, yang ada di sebelah kiri dari Tuhan Yesus. Saudara, dosa yang sering membutakan indera dan perasaan kita sampai kita tidak lagi bisa bertindak rasional. Inilah yang sekarang sedang merajalela, yang dibuat oleh iblis, oleh dosa kepada banyak manusia. sehingga mereka melakukan semena-mena. Saya ingin saudara membaca bagaimana pengkhianatan dari Yudas. Saudara, Yudas dalam pasal 22 dari Lukas, Injil Lukas, dia mengkhianati Yesus. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara, ini adalah contoh yang ditanam oleh iblis kepada Yudas karena dia sudah mencintai uang. Tidak ada lagi kasih di dalam dirinya kepada Tuhan Yesus sebagai gurunya. Dia membalik dan dia mengkhianati, berarti ada kebencian di dalam dirinya. Saudara, sampai indera dan perasaan sudah tidak ada lagi pada Yudas. Bahkan tidak secara rasional. Seolah sebenarnya tidak mungkin Yudas akan melakukan itu. Tapi inilah faktanya yang kita baca di dalam kitab suci. Mari saudara, kita simak selanjutnya. Bagian berikutnya dikatakan kebencian dari penjahat ini terhadap Yesus. Ia melontarkan seolah-olah penjahat sedemikian ini, saudara, menyalahkan kepada Yesus. Saudara, dia sangat membenci kepada Yesus. Dia menyalahkan. Dan kemudian penjahat ini, saudara-saudara, akhir dari hidupnya apa, saudara? Dia mati dalam kepahitan dan kesedihan. Kalau sudah mati dalam kepahitan dan kesedihan, bagaimana halnya dengan orang-orang yang menolak Yesus? Hari-hari ini banyak orang yang menolak Yesus. Oleh karena itu, saudara, mari kita koreksi dalam diri kita. Saudara, jangan sampai sikap sifat kebencian itu ada di dalam diri kita
sama seperti penjahat yang pertama. Tiada pikiran yang rasional dalam dirinya. Sekarang kita akan melihat saudara penjahat yang kedua. Penjahat yang kedua ini saudara, dia mempunyai hati yang telah berubah. Mulai dengan menghina menghina Yesus. Kemudian dia berpikir, dia mulai koreksi, dia mulai sadar bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bersalah. Oh saudara, puji Tuhan kalau ada kita semua yang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Kalau ada pada kita saudara yang berpikir negatif tentang hal-hal yang sebenarnya saudara-saudara tidak perlu kita pikirkan. Saudara, kita mau menjadi seperti penjahat yang baik yang ada di sebelah kanan Yesus. Hatinya berubah dan dia mulai menyadari bahwa memang kita sebenarnya harus dihukum seperti yang mereka alami. Sedangkan Yesus sama sekali tidak bersalah. Ia menyadari Tuhan Yesus menerima hukuman dan menderita sama seperti orang bersalah. Oh saudara, benar. Luar biasa kasih Yesus yang mengalir di dalam dirinya. Tiba-tiba ia sadar siapa Yesus sebenarnya. Ia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu di akhir hidupnya dia berkata, Yesus, kalau engkau kembali, ingatlah aku. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, salib. Saudara, benda yang sangat sederhana. Tetapi salib yang tergantung itu saudara, sebenarnya ada dua kayu yang satu kita gambarkan sebagai orang yang bertobat dan yang satu sebagai orang percaya. Kalau kita bertobat dan percaya, di salib itu saudara adalah kita salib itu merupakan alat untuk kita datang dan meninggalkan neraka. Lalu kita saudara melepaskan diri dari siksaan kekal. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama tetap ada di dalam pertobatan, terus menerus dan percaya bahwa di salib itu kita meninggalkan siksaan untuk selama-lamanya dan kita meninggalkan neraka. Berikutnya saudara, salib itu saudara ada di antara dua penjahat. Yesus sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Yesus ada di antara surga dan dunia. Kita harus berhubungan terus. Yesus sebagai pengantara, bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Yesus satu-satunya pengantara, tidak ada ganti yang lain. Yesus satu-satunya pengantara yang menghubungkan saudara-saudara antara surga dan dunia ini. Kalau saudara ingin masuk surga, jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran bahwa Yesus tidak lagi menjadi pintu. Yesuslah pintu itu. Kalau saudara mau selamat, masuklah ke pintu yang sudah diberikan ini.
Pada saat kematiannya, ia mengucapkan kata-kata yang mengampuni. Dan ia mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu saudara, pagi hari ini, bukalah hati saudara. Mari kita datang ke salib Yesus. Saudara, dialah satu-satunya jalan untuk pengampunan dosa. Pagi hari ini berkat Allah ada pada saudara dan saya. Siapkan hati saudara untuk makan dan minum perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara melalui yang kita bicarakan duri, yang kita bicarakan dua penjahat, yang satu selamat, yang satu tidak selamat, yang ketiga salib adalah jalan untuk kita keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menutup dengan sebuah lagu Pada Satu Bukit Jauh Dari Sini. Mari kita simak kata-katanya di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. di sana Tuhanku Tuhanku telah mati. Mari kita datang kepada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sekarang ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. sepotong kayu kasar itu adalah tanda dosa kita. Kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Mari kita datang kepada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa.
salib itu. pada salib itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau ingat terus cintanya Tuhan. Dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi katakan, di sana aku mendapat pengampunan. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengampuni kami lewat salib yang sudah terpampang dan Engkau telah mati di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama akan makan dan minum perjamuan kudus-Mu Tuhan. Siapkan hati kami karena kami tahu di sanalah pengampunan dosa sudah terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan masuk selanjutnya kepada perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam sakramen kudus Tuhan dan menundukkan diri. Berdoa kepada Tuhan ya, puji Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami masuk ke dalam ruang kudus-Mu dan mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh menerima keselamatan yang sungguh ajaib. Kami menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat memperingati penderitaan-Mu, kami mau mengingat Engkau melalui sakramen kudus-Mu. Dan kami boleh melihat melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali betapa Engkau luar biasa bagi kami karena Engkau adalah Sang Juru Selamat. Terima kasih. Layakkan kami makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Sehingga kami boleh melihat secara batiniah kami bahwa kami telah ditebus, kami telah dibangun, dan kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, segala macam bentuk sakit penyakit, baik dalam pikiran, baik dalam jiwa, maupun di dalam tubuh kita, telah ditebus oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Oleh sebab itu mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus dan terimalah dengan iman kesembuhan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, setiap tetes darah Yesus Kristus telah menguduskan, menyucikan kehidupan kita dari dosa. Ketika tetes darah Yesus tercurah, tertumpah, iblis pun gemetar, bumi pun gemetar. Saudara, langit cakrawala menjadi gelap, membuktikan bahwa pengorbanan Yesus Kristus bagi kita ya dan amin adanya. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama cawan Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Setiap pengorbananmu Tuhan, kami mengingatnya Tuhan, kami bersyukur. Kami menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau, haleluya, haleluya. Pengorbananmu Tuhan ya dan amin bagi kami. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan dan terus berharap kepada Engkau. Kami mau mengikut Engkau sampai di kekekalan karena pengorbanan-Mu yang luar biasa itu bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai korban agung, maka mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menutup ibadah kita. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, Terima kasih. oh Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.